Guys, selamat datang di channel Airdrop Mantap. Setelah sebelumnya kita ngebahas tentang gold, jadi kali ini yang nggak kalah pentingnya adalah kita menganalisa tentang pergerakan cryptocurrency market ke depannya ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembahasannya seperti biasa, jangan lupa untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Oke, mungkin tanpa berlama-lama dan supaya nggak jauh melencengnya. Yang pertama yang kita bahas kali ini adalah tentang larangan ya. Kenapa? Aku di sini sangat tidak menganjurkan kita semua untuk melakukan perpetual trading atau trading ya. Karena apa? Karena itu sangat berisiko, bosku. Seperti yang seperti data yang kita lihat di sini, pergerakan BTC yang merangkak ke 90K ini banyak banget short liquidation di sini ya. Jadi bisa kita baca di sini what are traders up to katanya. BTC 4 hours now 89 plus K, 9K plus positions were liquidate katanya, post leverage values 4,29 million long total, dan total shortnya itu 79,93 million short katanya. Nah, di sini ada info top 5 altcoin liquidation, Ethereum, terus Zcash di sini, ZEC, Zcash bukan ya. Nah, jadi kalau salah silahkan kalian koreksi, terus MYX, terus PIP, terus TAO. Nah, jadi karena inilah aku itu nggak menganjurkan kita semua, nggak cuman viewers aku untuk melakukan perpetual trading, dan ini adalah peringatan untuk diri aku sendiri. Karena apa? Karena perpetual itu sangat beresiko, bosku. Kadang walaupun kita udah 100% percaya kemana pergerakan BTC atau pergerakan cryptocurrency lainnya ke depannya, bahkan di time frame 15 menit atau di time frame yang rendah 5 menit, tiba-tiba dia bisa melawan arah yang udah kita prediksi, walaupun technical analysis kita itu udah bagus. Dan itulah yang dinamakan apa namanya, manipulasi sementara gitu ya kalau menurut aku. Kadang dia itu ngehit stop loss kita kalau misalkan kita punya stop loss. Tapi kalau misalkan kita itu nggak punya stop loss, itu bakal lebih bahaya lagi. Dan maka dari itu aku sarankan untuk tidak melakukan perpetual trading. Oke, kita masuk ke bagian chartnya. Kalau misalnya kita kan ini bakal ngomong tentang analisa guys. Jadi chartnya di sini nggak cuman aku sendiri, tapi mungkin banyak orang yang menyangka 2000 2025 itu bakal wow. Tapi sayangnya kejadian yang terjadi selanjutnya adalah 2025 itu bahkan menjadi hal yang buruk kalau menurut aku sendiri untuk altcoins. Tapi untuk BTC ya lumayan lah ya, tapi untuk altcoins itu parah banget seperti yang kita lihat. Waktu BTC up, altcoins itu down gitu ya. Waktu BTC sideways, altcoins lebih down mungkin ya. Nah, kayak gitu. Tergantung dari altcoin yang kita hold gitu. Nah, jadi terus yang kedua, larangan aku itu apa ya? Harus berhati-hati dalam melakukan investment. Kenapa? Karena kita itu harus melakukan seleksi ketat dan harus melakukan do our own research ya. Do our own research dalam melakukan investment, karena itu bakal menyebabkan atau bakal memeras energi kita setiap harinya kalau investment kita itu bakal bahaya. Nah, balik lagi ke masalah analisa tadi. Kalau misalkan kita lihat chart BTC kayak gini, terus ke depannya gimana sih, Bang? Nah, pertanyaannya ke depannya bakal gimana kan? Oke, kita flashback ke berapa tahun yang lalu atau di cycle sebelumnya, waktu timing dia ini hampir masuk bear market. Aku masih ingat banget, waktu di sini 2020, 2021 ya, ini hype-hype banget. Padahal dia ini udah melakukan kenaikan dari Oktober 2020 di sini. Ini udah berapa kali candle hijau bulanan. Nah, dan di sini mulai candle merah, dan ternyata bukannya langsung turun, tapi dia ini mulai candle hijau lagi. Nah, waktu di tahun 2021 November dia ini mulai merah, terus Desember merah, terus Januari juga merah. Tapi sayangnya di sini ada hal yang unik terjadi. Di 2022 Februari dia ini hijau, terus Maretnya juga hijau. Aku masih ingat kalau nggak salah ada beberapa tweet ya, beberapa tweet atau beberapa info itu yang kalau menurut aku orang itu kadang agak melenceng ya. Waktu di candle ini
Padahal kalau misalkan kita udah masuk di otak kita, kalau 2022 itu bakal terjadi yang namanya bear market, otomatis nggak ada dong harusnya orang yang bilang, oh ini bentar lagi mantul ke atas nih misalkan. Misalkan ya. Nah tiba-tiba mantul ke bawah. Tapi sayangnya waktu itu, ada berapa orang emang, atau ada berapa ini, tweet yang menyebutkan kalau, wah ini bakal melanjutkan kenaikan gitu prediksi mereka. Karena apa? Karena kedepannya nggak bakal jelas bosku, nggak ada 100% yang benar dalam dunia analisa gitu ya. Jadi makanya aku bilang tadi di awal, analis itu nggak ada yang 100% walaupun kita itu udah optimis. Justru optimis itu bakal bahaya banget. Semakin kita optimis, semakin bahaya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tidak merasa pintar di sini bosku. Tidak merasa pintar dan kita itu bisa melakukan yang namanya apa ya? Introspeksi gitu ya. Nah, di sini ternyata waktu orang scream atau waktu orang nyebutin ini bakal melanjutkan kenaikan di bulan Februari sama Maret ini, otomatis orang bakal mikir kayak ini April kayaknya naik nih. Tapi sayangnya market bergerak ke arah yang mereka pikirkan gitu. Nah, jadi di bulan April, Mei, Juni justru dia itu langsung turun. Nah, pertanyaannya apakah dia ini bakal ngulangin cycle sebelumnya atau justru 4 year cycle ini atau cycle 4 tahunan ini bakal hancur? Nah, jadi berdasarkan asumsi kita tersebut, otomatis kita nggak bakal tahu apa yang terjadi ke depannya. Kalau misalkan kita mau menganalisa lagi, kita harus ngeliatin cycle sebelumnya juga. Sebelum dari 2021 tadi, yaitu 2017 bull market ya. Di 2017 ini unik lagi. Dia ini November sama Desember, dia itu masih melakukan kenaikan. Sedangkan di sini 2021, November sama Desember udah mulai melakukan penurunan. Tapi tetap, habis 4 year cycle di tahun 2017, 2018 terjadi penurunan bosku. Seperti yang mungkin orang banyak pikirkan. Nah, di sini mereka bisa apa ya namanya? Mungkin prediksi orang itu terjadi mungkin ya karena mereka berpikirnya itu 2018 bear market dan sideways mungkin ya. Nah, di 2021 ingat ya di sini ada candle candle hijau walaupun dia ini bear market, ini yang namanya bounce sementara kalau menurut aku. Nah, di tahun 2021 2022 juga ada. Di sini tuh ini bukan 2007. Ini ya bukan 2017 ya, ini udah masuk 2018 yang ada candle hijaunya. Tapi tetap ini masuk dalam fase bear market. Nah, di sini di 2022 terulang ada candle hijau juga, tapi tetap ini masuk bear market. Nah, tapi pertanyaannya, apakah tiap cycle itu sama? Terus, apakah market itu bergerak sesuai apa yang kita pikirkan? Kalau menurut aku sendiri, kita nggak bakal tahu sampai waktu itu datang ya. Kayak misalkan kita berpikir sekarang itu bakal masuk penurunan, itu belum tentu terjadi dan belum tentu benar. Sampai apa? Sampai kita masuk di tahun 2028 atau di 2029. Kenapa? Karena waktu yang bakal membuktikan bosku itu benar atau enggak. Nah, jadi ke depannya itu kita bakal cuma bisa menganalisa. Bahasa kasarnya itu menerka-nerka. Maka dari itu aku bilang, nggak ada trade atau nggak ada analisa yang 100% benar. Kalau confident atau percaya diri itu bagus. Tapi kalau terlalu confident atau terlalu percaya diri atau overconfident, itu justru bisa menghancurkan kita. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang itu yang perlu kita waspadai adalah yang pertama, yang perlu kita waspadai adalah kalau misalkan kita overconfident, kayak misalkan kita berasumsi kalau ini bakal turun, dia itu ada yang namanya short term manipulation atau manipulasi sementara. Dia itu ngincar stop loss atau emang naik biasanya kalau misalkan kita berasumsi turun. Terus kalau misalkan kita berasumsi naik, justru dia tiba-tiba turun. Nah, kayak gitu. Jadi harus berhati-hati. Maka dari itu aku sarankan tadi di awal untuk tidak melakukan ini ya, perpetual trading karena itu bahaya banget. Spot trade pun bahaya, apalagi untuk perpetual trade. Nah, kok spot trade bahaya? Spot trade bahaya kalau misalkan kita itu salah pilih ya. Salah pilih terus salah timing. Kayak misalkan sekarang itu bull market, kita nggak punya apa-apa atau kita malah hold USD itu agak salah ya kalau menurut aku. Nah, terus kalau misalkan di bear market, kita itu malah hold gitu. Udah tahu misalkan penurunan ya, malah di hold, malah semakin rugi gitu. Nah, itu kan salah timing. Nah, kayak gitulah. Itulah yang namanya salah timing ya.
Sorry, karena terlalu menggebu-gebu ya guys ya. Dan sorry ini ada suara batuknya karena emang batuknya belum hilang, batuk dari demam dulu sampai dulu berapa minggu yang lalu sampai sekarang ya. Emang cuaca ini kurang kurang mendukung guys. Nah, kita udah ngebahas tentang induknya itu BTC, terus kita lihat lagi induknya altcoins. Apakah dia ini pergerakan yang mirip dengan BTC? Kenapa, Bang? Kenapa kok nggak ngebahas altcoin lain? Kok ngebahas ETH gitu ya? Kenapa? Karena dia ini induknya, jadi otomatis anak dari induknya ini bakal mirip-mirip kalau menurut aku sendiri. Bahkan justru lebih suram gitu ya. Nah, jadi jangan sampai pilih ya guys ya. Lebih suram ataupun bahkan lebih bagus gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi emang ada dua sisi guys. Di sini kita lihat tahun 2027, 2017 ya, 2027. 2017, ini agak unik. BTC di Desember itu melakukan kenaikan, tapi sayangnya di Januari 2018, sorry, ya 2018 udah melakukan penurunan. Sedangkan ETH ini masih candle hijau. Yuk kita lihat BTC, sorry, di 2018 di sini 2018 Januarinya udah candle merah, tapi Ethereum di sini masih candle hijau Januari loh. Nah, terus candle selanjutnya baru merah gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya short term bounce sama kayak yang aku bahas tadi, tapi masih dalam range bear market ya di sini. Nah, untuk tahun 2021 kita lihat di sini 2021 Desember udah melakukan penurunan. Dia November masih hijau, Desember penurunan, Januari penurunan gitu. Coba kita lihat BTC ini di 2021 November udah merah. Dia start di November merah, sedangkan Ethereum ini start di Desember merahnya. Nah, ETH kayak bertahan lebih lama gitu ya untuk induk dari altcoins tersebut. Dan BTC emang move lebih dulu gitu untuk penurunannya. Nah, jadi apa sih yang kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah walaupun BTC itu udah melakukan penurunan duluan, itu bukan berarti ETH udah melakukan penurunan duluan. Tapi sayangnya di tahun 2024, 2025 itu agak unik. Kenapa? Karena mungkin orang itu berekspektasi A, tapi yang datang B. Orang banyak berekspektasi A, yang datang B. Maka dari itu, aku sarankan kita untuk tidak overconfidence ya, karena itu bakal bahaya kayak kata aku tadi. Nah, di sini jadi pergerakan ETH ini unik dan kalau menurut aku sendiri chart ETH BTC-nya ini kayak kurang bagus dan dia ini kalah di cycle ini ya kalau menurut aku dari BTC. Kenapa? Ya, aku kurang tahu. Kita bisa melakukan riset masing-masing ya guys ya. Nah, untuk pergerakan ETH ke depannya ini juga agak susah diprediksi. Karena apa? Karena apa ya? Karena cara itu nggak masuk ke dalam prediksi banyak orang kalau menurut aku. Kayak misalkan kita prediksinya rata-rata orang itu misalkan memiliki prediksi untuk 2025 itu bakal alt season. Alt season ETH ini kan masuk ke dalam altcoins. Koin selain BTC ya. Jadi dia ini masuk ke dalam altcoins dan justru dia induknya. Tapi ternyata 2025 itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan adalah kalau misalkan orang banyak itu berekspektasi 2025 itu bakal terjadi alt season, rupanya ternyata yang terjadi sebaliknya gitu ya guys ya. Karena apa? Karena mungkin orang banyak itu overconfidence atau percaya diri mereka itu berlebihan. Jadi market itu bergerak berbalik dari apa yang mereka pikirkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin video kali ini sampai di sini aja. Bagi yang memiliki saran kayak misalkan aku itu ngomongnya terlalu belibet atau terlalu banyak bacotnya gitu, jangan lupa untuk komen. Terus jangan lupa juga untuk melakukan DWR. Ingat ini hanya sekedar analisa bukan keputusan jual dan beli, dan jangan lupa juga untuk menghindari perpetual trading karena itu sangat berisiko. So, see you guys in the next video. Aku usahakan nanti bakal sering lagi untuk upload ke depannya. Karena apa? Karena ini sangat penting. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Bang, kok nggak upload lagi tentang airdrop? Justru di sini, kalau misalkan aku ngomong tentang market, kayak misalkan market sekarang lagi kurang menentukan, otomatis project itu rada jarang yang launching
launching token ya. Jadi mungkin launchingnya bakal di 2022 akhir atau di 2022 pertengahan. Ingat, biasanya yang launching di bear market itu project-project yang bagus kalau menurut aku. Jadi tapi harus melakukan DWR juga dan timingnya jangan sampai salah juga. Nah, tujuan dari aku menginfokan ini apa? Jadi di 2022 yang kita usahakan itu di 2026 ya. 2026 itu yang perlu kita usahakan untuk dunia airdrop apa? Pilihlah project yang bagus untuk kita kerjain. Kalau bisa itu yang gratis gitu ya. Nah, tapi untuk masalah beli dan jual, ingat itu kembali ke masing-masing. Aku sendiri nggak menyarankan untuk beli dan jual ya kan. Kenapa kalau bisa gratis ya kenapa harus beli gitu ya. Nah, so see you guys in the next video. Oh iya, jadi bagi viewers aku yang kayak misalkan sekarang lagi, oh aduh ini ya gue nyari penghasilan, soalnya airdrop lagi agak seret ini. Nah, aku sarankan kita itu untuk masuk ke dunia ini, ke dunia editing ya, editing video kayak di YouTube misalnya. Kenapa? Karena teman aku kemarin baru baru aja berapa minggu yang lalu itu AdSense-nya udah masuk dan udah lumayan, jadi mungkin kita bisa dapat penghasilan tambahan dari itu juga. Tapi ingat jangan lupa untuk melakukan kegiatan real life juga, mungkin kayak kerja terus kayak misalnya kebun kemana